Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando. Sekarang akan menjelaskan tentang manajemen dana pensiun. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lalu, secara umum, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikelola oleh suatu lembaga dan melakukan pemungutan dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu melalui perjanjian yang ada. Lalu manfaat pensiun. Manfaat pensiun dibagi menjadi beberapa kategori menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Manfaat pensiun normal. Usia yang menerima pensiun normal adalah 55 tahun. Lalu ada juga manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun karena kondisi tertentu, misalnya pengurangan pegawai. Lalu yang ketiga, manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun ini akan diberikan kepada pekerja jika menjadi cacat dan tidak berkaitan dengan usia. Dan yang terakhir adalah pensiun ditunda. Manfaat yang akan diberikan kepada pekerja yang berhenti sebelum waktu pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat pekerja pensiun sesuai dengan waktu normal. Tujuan adanya dana pensiun. Bagi pemberi kerja, ini merupakan kewajiban moral perusahaan untuk karyawannya. Dan ini juga untuk membangun loyalitas sehingga pekerja nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dan juga untuk memenangkan kompetisi pasar tenaga kerja. Lalu bagi pekerja, pensiun ini bermanfaat untuk mendapatkan rasa aman dalam bekerja dalam kondisi apapun. Dan juga mendapatkan kompensasi yang lebih baik sehingga pekerja lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dana pensiun. Terdapat dua sistem pembayaran dana pensiun, yaitu dengan lamsam dan anuitas. Manfaat yang diterima pun antara lamsam dan anuitas tidak akan sama. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi penerimaan manfaat dana pensiun, seperti tingkat inflasi, perkembangan jumlah uang beredar, serta sikap hemat masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan jenis program dana pensiun. Program pensiun adalah program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun yang sering disebut juga manfaat pensiun. Terdapat dua jenis program dana pensiun. Yang pertama ditinjau dari cara perhitungan, yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPMP adalah program dengan cara menghitung terlebih dahulu manfaat yang akan diterima, kemudian menghitung iurannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menentukan besar manfaat dari PPMP. Pertama, Anda perlu menghitung final earning pension plan dengan rumus 2,5% dikali past service dikali final earnings. Lalu yang kedua, Anda menentukan final average earning dengan rumus 2,5% dikali past service dikali final average earning. Lalu yang ketiga, Anda menentukan career average earning dengan rumus 2,5% dikali past service dikali career average earning. Dan yang terakhir, Anda menentukan flat benefit dengan rumus besar pensiun per bulan dikali lama masa kerja. Lalu kemudian PPIP, program dengan cara menghitung terlebih dahulu iuran yang harus dibayar. Cara menentukan besar manfaatnya adalah dengan cara menghitung money purchase plan, profit sharing plan, dan saving plan. Lalu jenis program kedua ada ditinjau dari pembayaran iuran, dibagi menjadi dua juga, yaitu contributory pension plan dan non-contributory pension plan. Contributory pension plan merupakan program pensiun di mana pemberi kerja dan pekerja membayar iuran pensiun. Sedangkan non-contributory pension plan merupakan program pensiun di mana hanya pekerja membayar iuran pensiun. Sekarang saya akan mencoba melakukan simulasi perhitungan dana pensiun melalui BNI Simponi berdasarkan iuran yang bisa dilakukan secara online. Pertama, masuk ke website BNI Simponi Simulation. Setelah masuk, Anda akan diminta memasukkan data diri Anda. Pertama, masukkan usia Anda sekarang dan rencana usia pensiun Anda. Kemudian pilih pembayaran dana awal yang Anda inginkan. Bisa dilakukan sekali maupun tiap tahun. Dan juga tentukan besar dana awal dengan ketentuan minimum 250.000. Lalu pilih waktu pembayaran iuran dan besarnya iuran. Iuran dapat dibayar per bulan ataupun per tahun. Anda juga dapat menentukan apakah iuran Anda ingin dinaikkan atau tidak. Jika tidak, Anda hanya perlu mengosongkannya saja. Lalu tentukan DPLK yang Anda inginkan di antara 1% sampai 25%.
Anda akan dikenakan biaya administrasi per tahunnya, dan juga terdapat biaya pengelolaan dana sebesar 0,95% dari akumulasi dana per tahun. Lalu klik hitung. Dan Anda akan ditampilkan grafik dana awal, iuran, pengembangan, dan saldo akhir. Anda juga akan mendapat tambahan informasi berupa total iuran, hasil pengembangan, dan total dana manfaat. Sekian penjelasan saya tentang manajemen dana pensiun.